Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Pulau Jawa kaya akan potensi alam dan tradisinya. Selain kesenian wayang kulit, seni karawitan, dan seni tari tradisinya yang telah mendunia, Pulau Jawa juga memiliki kekayaan situs sejarah purbakala dan potensi-potensi wisata alam yang mempesona. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Sebagai salah satu gunung berapi aktif yang berada di Jawa Timur, kawasan Bromo meliputi 4 wilayah kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Ketinggian Gunung Bromo mencapai 2.392 meter di atas permukaan laut, yang memiliki struktur bertautan di antara lembah dan ngarai, dengan dikelilingi kaldera atau lautan pasir seluas 5.300 hektar. Pemandangan Bromo sangat menakjubkan. Dari puncak penanjakan pada ketinggian 2.780 meter, wisatawan bisa melihat matahari terbit di arah timur. Pada saat matahari terbit, pengunjung bisa melihat latar depan Gunung Semeru yang mengeluarkan asap kabutnya, bak negeri di atas awan. Bang Din, ini kan kami berdua nih udah sering keluar kota lah, keluar negeri nih, apalagi nih Edis nih udah sering melanglang buana. Tapi rasanya kok kalau kembali ke Jawa itu beda ya rasanya ya. Denger gamelan gitu atau gimana? Ini suasananya gitu, ya. Suasananya, budayanya. Orang-orangnya. Itu pertanda anak yang baik. Wah. Selalu rindu kampung. Anak yang selalu rindu akan asal. Oh. Namun itu tidak hanya suku Jawa saya kira Iya, ya. iya. Hampir semua suku di Indonesia ini terkenal sebagai orang yang sangat kangen sama kampung halaman. Maka ada ritual mudik. Khususnya pada setiap akhir Ramadan untuk bisa berlebaran di kampung. Iya. Bertemu keluarga, orang tua, kakek, nenek kalau masih ada dan saudara-saudara, kawan-kawan juga ya. Iya, iya. Dan itu pertanda ya manusia yang sangat terkait dan terikat dengan tanah kelahiran. Oh. Memang tanah Jawa ya kemarin sudah kita bahas adalah sebuah pulau utama di Indonesia, walaupun tidak besar. Kalau tidak salah Pulau Jawa ini dihuni atau terdiri dari sekitar 10%, 10% daratan Indonesia ini. Tapi yang menghuninya itu 60% lebih 60% dari seluruh total penduduk Indonesia. berada di Pulau Jawa. Dari Selain berbagai- orang Jawanya sudah banyak Iya. dari Suku-suku Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur.
apalagi ditambah Madura ya. Madura. Bagian dari Jawa Timur itu sudah banget Bang. Datang lagi pendatang. Pendatang dari seluruh Indonesia lagi ke Ya situ. dari Sumbawa datang lah. Dari Batak, dari Minang, dari mana-mana datang ya. Berada di Pulau Jawa karena ya mereka khususnya ingin kuliah di universitas terbaik Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Ya. Mencari penghidupan Di Pulau Jawa. di Pulau Jawa, Jawa. gitu. Maka padatlah pulau ini. Ya. Tapi tidak kalah pentingnya itu budaya. Budayanya. Ya. Budaya Jawa baik kesenian, nanti juga kuliner. Termasuk juga budaya dalam arti falsafah ya. Ya. Pitutur leluhur. Oh. Yaitu pitutur yang diwarisi dari leluhur. Ya. Atau yang diwariskan oleh para leluhur ini sangat kaya. Nah, pepatah ya atau kearifan lokal di Jawa ini banyak sekali ya. Baik khususnya Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Nah, ini kita ingin membahas, memahami ya yang terkenal ya. Wani ngalah, dhuwur wekasane. Wani ngalah. Ngerti apa ora? Ngertos. Apa artinya? Ngertos. Apa artinya? Berani mengalah atau berani mundur, tapi untuk mendapatkan kemenangan di depan. Iya, betul. Ya bolehlah nanti kita dengar gimana penjelasan ahlinya, tokoh budaya Jawa untuk menjelaskan kepada kita nanti. Cuplak suweng ngeteng gelenter membuka tudung kutel Pak Empong lerak-lerik sopong buyu delekake sir pong delek kopong sir pong delek kopong Cuplak suweng ngeteng gelenter membuka tudung kutel Pak Empong lerak-lerik sopong buyu delekake sir pong delek kopong sir pong delek kopong Cuplak suweng ngeteng gelenter membuka tudung kutel Pak Empong lerak-lerik sopong buyu delekake sir pong delek kopong sir pong delek kopong Cuplak suweng ngeteng gelenter membuka tudung kutel Pak Empong lerak-lerik sopong buyu delekake sir pong delek kopong sir pong delek kopong sir pong delek kopong sir pong delek kopong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kebudayaan Jawa ada ungkapan ngalah luhur wekasane. Ada juga yang membaca sedikit berbeda, ngalah dhuwur wekasane. Kata luhur dan dhuwur memiliki makna yang sama. Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa orang yang mau mengalah, artinya menekan egonya dalam suatu pergaulan atau suatu persaingan, maka dijanjikan justru akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia, lebih luhur atau lebih dhuwur, lebih tinggi pada saat akhirnya nanti. Artinya dalam ungkapan ini terkandung sebuah pelajaran atau hikmah bahwa
Orang yang suka mengalah, tidak ngototan, tidak memaksakan kehendak, dan bahkan cenderung untuk mempersilahkan orang lain yang lebih ambisius, yang lebih ngotot, maka dia mendapatkan janji akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih luhur di belakangan nanti. Kata belakangan nanti atau pada akhirnya nanti bisa memiliki makna belakang dalam kehidupan di dunia ini. Artinya pada akhirnya nanti di dunia ini dia justru akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi sebagai upah dari sikap mengalah itu tadi. Tetapi juga bisa pada akhirnya atau pada belakang hari itu dalam pengertian di alam akhirat nanti. Jadi kita mengalah di dunia ini, toh apa yang akan kita kejar? Hidup di dunia ini kan cuma sebentar, ibarat mampir ngombe, suwe amunduh kelopo. Maka dari itu mempersilahkan saja pada orang lain, kita mengalah, dan nanti pada akhirnya di alam akhirat akan mendapatkan kedudukan yang lebih mulia, lebih luhur, lebih dhuwur, dan lebih tinggi lagi. Oh gitu ya Bang, artinya saya jadi setelah dijelaskan begini saya jadi lebih paham gitu, lebih detail gitu. Saya pikir ya mungkin pemahaman saya seperti itu, tapi setelah dijelaskan ternyata melebar penjelasannya. Lebih detail ya? Lebih detail lagi. Ya memang kalau kita lihat ya, falsafah ini dalam sekali ya. Walaupun terdiri dari 4 suku kata ya. Wani ngalah, berani kalah. Iya, iya. Itu bukan kalah. Iya, iya. Ngalah. Ngalah. Beda ya, mengalah. Ya. Wah, berani ngalah yaitu kita mundur setapak ya. Berani melakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi keberanian untuk bersikap mengalah itu adalah perjuangan yang menuntut kesabaran, yang menuntut kearifan, tetapi tidak kehilangan optimisme, tidak kehilangan harapan untuk mencapai kemenangan. Justru mengalah itu ibaratnya mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Disitulah dhuwur wekasane. Dhuwur wekasane ya, lebih tinggi. Ya, untuk apa? Kalau terjemahkan kemenangan tinggi ya. Untuk memperoleh Wekasan itu kemenangan yang lebih tinggi mungkin ya. Loh, kok baru tahu setelah dijelaskan? Saya pikir kemenangan aja gitu. Iya, Tapi kalau kemenangan dhuwur lebih tinggi wekasane lagi. ya. Jadi mundur selangkah untuk maju 2-3 langkah. Kira-kira ya ada ungkapan seperti ini. Jadi sekali lagi ini sebuah falsafah yang dalam, artinya menuntut keberanian, kesabaran, ketabahan, dan mampu menahan ego ya, yang berarti membuka jalan untuk menang. Iya, iya. Saya jadi ingat Bede, ada orang itu bilang bahwa peribahasa ini seperti kita main ketapel gitu. Kan ketapel itu ditarik mundur ke belakang, untuk melesat kemudian Melesatnya lebih jauh. dilepaskan jadi majunya lebih jauh lagi ya. Ketapel dari Jawa juga kan ya? Iya, Ketapel dari Jawa. Pelintang. Iya. Kalau di Jogja pelintang kok. Iya. Saya kira bahasa Inggris, bahasa Belanda itu. Ketapel itu ya. Ketapel. Oh, Ini waktu kecil ahli saya. Oh iya. Ali ya, Pak Ada Dian. itu mangga. Oh iya benar, mangga tetangga. Ahli saya buat sendiri lagi. Jadi semakin ditarik, semakin ditarik semakin semakin kencang. Panjang. Iya. Ya ada benarnya ya. Ya. Jadi kita tidak ada salahnya, bahkan ada baiknya kalau sedang berada dalam satu situasi. Ya. Dan ini tentu berhadapan dengan pihak kedua ya, atau pihak lain. Iya, iya. Kalau tidak disebut musuh. Ya. Iya. Kalau menang itu kan ada musuh kan. Tapi musuh itu bukan lawan dalam arti yang berhadapan atau berseberangan dengan kita, tapi boleh musuh di dalam Kompetitor lah ini. kompetitor. Cuma kalau sedang lomba lari, Nggak bisa kayaknya. Susah kalau itu. Susah tuh Bang Din kayaknya. jangan mengalah ya. Jangan mundur dulu kalau lomba lari.
boleh mundur ambil ancang-ancang. Ancang-ancang awalnya, habis Tapi ini dalam konteks ya, tentu bukan dalam lomba seperti itu. Sedang berhadapan dengan manusia lain, Untuk membuat strategi ya. Strategi. kelompok lain yang jika terus dipaksakan untuk maju, ya kita tidak ngalah, Iya. mungkin akan terjadi konflik yang tidak diharapkan, Iya. akan terjadi perang. Ya. Iya. Tentu kalau dalam situasi perang umpamanya, wani ngalah itu ngalah dulu untuk susun siasat, Betul. untuk menyusun taktik, dan bila perlu mengirim wakil Iya. untuk berdamai. Iya. Iya. Marilah kita berdamai. Nah, kalau terjadi perdamaian itu suatu kemenangan tertinggi. Itu lebih Dua elegan. rekasani tadi itu ya. Betul begitu ya? Itu kemenangan yang sebenarnya ya. Oh, kemenangan yang sebenarnya seperti itu. Jangan kemudian kita paksakan diri, ya, boleh jadi kita menang, tapi mungkin dengan kerugian besar. Ya, energinya juga habis. Dan energi yang Hasilnya dikeluarkan. tidak Ya. seperti yang diharap juga. Betul. Ya, jadi sangat dalam sekali dan ini relevan untuk diangkat menjadi kearifan nasional Indonesia. Nasihat-nasihat orang tua kita, terutama ibu saya, selalu kalau melihat dengan pepatah ini saya teringat kembali masa lalu ya. Saya selalu diingatkan ibu Diana gitu ya, gitu tapi ibu manggilnya Dian. Seng waras ngalah itu katanya. Jadi kita kalau ingat kali pesan itu. Jadi kalau ada kita lagi berdebat sama orang, tarik dirimu, sabar, nggak apa-apa. Meski kamu benar, biar Allah yang menunjukkan kalau kamu benar, bukan kamu mengakui bahwa kamu benar. Itu ibu gitu. Jadi di situ Kalau berhadapan dengan orang tak waras, kita berdebat dengan orang tak waras, Iya. atau mau beradu argumen tak waras, udah ngalah saja. Buat apa kita menghadapi orang tak waras? Maka yang waras Ngalah. Kalau mau dibilang waras ya ngalah Nah, ini aja. Pak sangat cocok untuk kita seorang suami istri begini ya Mbak, sama suami, Mbak sama suami itu kalau umpama kita, itu saya sudah saya praktekkan gitu ya. Meskipun kita benar, itu jangan ngeyel sama suami kita benar ya, memang proses ya. Tuh. Bener, Tapi kita dia denger loh Mbak Indra. Mbak Idis ingat nasihat itu. nanti begitu meskipun suaminya itu salah Salah, gitu ya, nggak perlu kita kita- benar diam aja, maunya naruh kacamata di mana kita dituduh umpamanya kan, biar aja oh iya Oh iya. itu berarti suaminya tak waras. Bukan begitu, enggak, ntar dulu, sabar ya, ini sabarnya ya, sabarnya, jadi gini, intinya kalau kita benar-benar pada saat itu kita diam aja, oh iya gitu, ditunjukkan, suatu saat itu suaminya itu tahu tempatnya yang sesungguhnya, umpamanya, oh itu ternyata di situ, Lupa oh iya, kata istrinya sudah di sana, itu pengalaman banyak orang kan, gitu. Apa isyarat Al-Quran atau Al-Hadis terhadap wani ngalah? Oh. Ada nggak kira-kira? Jadi, ya ada sih banyak ya, mungkin yang saya ingat saat ini mungkin wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum innallaha ma'as sabirin. Jadi Wasbiru. wasbiru itu Innallaha perintahnya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Karena apa di situ? Janganlah kamu ribut atau bertengkar, berdebat yang tidak baik ujungnya juga ya. Sehingga itu buang-buang energi gitu ya. Dan akan berakibat perpecahan yang mungkin dihasilkan dari berdebat tadi. Kemudian dianjurkan kita ya sudahlah bersabarlah. Karena Allah itu bersama orang yang sabar. Artinya orang yang sabar itu akan mendapatkan hasil yang terbaik daripada kita mengaku saya itu enggak kayak ngeyel gitu ya. Tapi nanti di ujungnya seumpama yang bersalah itu diberi Allah petunjuk, oh ini loh kamu yang salah. Nanti akhirnya minta maaf sendiri. Sama yang tadi benar. Begitu. Itu sering saya hadapi seperti itu, sehingga itu lebih indah dan lebih mulia bagi orang yang sabar. Ya. Walaupun tidak terlalu langsung ya, tapi ayat ini saya kira ya ada kaitan dengan wani ngalah dua kasan ini ya. Pesannya itu jangan bertikai, jangan bertengkar, jangan berpecah belah. Kemudian dilanjutkan, Banyak sabar. ya, fatafshalu, kamu akan gagal. Kalau paksakan kehendakmu untuk bertikai, berkonflik, berperang, gagal. Gagal itu bukan kemudian kita tidak menang, tapi energi habis. Ya, Dan hasilnya atau juga tidak maksimal. boleh jadi demikian. Fatafshalu,
wa tadhhabari hukum, dan kewibawaanmu itu akan hilang. Ya, kebaikan, keutamaanmu kemudian akan hilang. Apalagi kemudian menang ya, karena berkuasa, karena mayoritas, karena apa? Dapat mendominasi. Ya, lebih bagus sabar ya. Iya, sabar. Tadi larangan untuk bertikai, bertengkar tersebut ya, karena ada akibatnya, ya, gagal dan akan kehilangan kemuliaan atau kewibawaanmu. Mau dilanjutkan tadi wasbiru ya. Iya. Bersabarlah. Ya, intinya tadi tahan ego, tahan emosi. Itulah yang membawa kepada kemenangan sejati, kemenangan tinggi, dan itulah hakikat dari hidup bersama ini. Luar biasa. Mudah-mudahan local wisdom, kearifan lokal dari tanah Jawa ini relevan dan sangat wajar untuk kita jadikan sebagai kearifan nasional seluruh bangsa Indonesia. Metro TV. Marhaban.